Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya memberi judul renungan pagi ini adalah Tuhan mengasihi mereka dan mereka harus percaya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita setelah bertobat menerima Tuhan Yesus yang pertama, hati kita benar-benar menggebu-gebu. Hati kita benar-benar, saudaraku, baru. Hati kita mengasihi Tuhan yang dahulu tidak kita kenal, tetapi pada waktu kita terima Tuhan Yesus itu menjadi kenal, menjadi dekat, menjadi kasih cinta kita, saudara-saudara ya, menjadi cinta di dalam hati kita yang membara, dan yang paling menonjol adalah kita dibakar dengan hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang cinta akan jiwa-jiwa orang yang berdosa, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang mungkin dia memusuhi saudara-saudara ya, semua itu ditaruh Tuhan dalam hati kita. Nah, kitab Wahyu mengatakan, saudara-saudaraku, kita tidak boleh meninggalkan dua kasih itu. Yang pertama kasih Tuhan, yang kedua kasih terhadap sesama. Itulah yang disebut kasih mula-mula. Kita harus mengerjakannya terus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Saya ingin kita bersama-sama melihat ini, Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan cinta semua orang dan orang harus percaya. Ya, Tuhan cinta semua orang dan orang harus percaya, saudara-saudara ya. Kejadian 9 ayat 14-16, demikian firman Tuhan, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yaitu supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, ini adalah firman Tuhan bagi Firaun, ya, yang menahan bangsa Israel untuk keluar beribadah kepada Tuhan, bukan saja ke tanah Kanaan. Alasannya adalah supaya bangsa Israel beribadah kepada Tuhan, supaya bangsa Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seberapa pentingkah Bapak Ibu Saudaraku orang yang itu berkiblat kepada Tuhan, orang mengidolakan Tuhan, orang mempercayai Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sehingga saudaraku, taruhannya adalah Mesir harus hancur, Mesir akan diacungkan jari Tuhan sehingga musnah di seluruh bumi, bukan hanya keluarga Firaun tetapi seluruhnya, saudara-saudaraku. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan di ayat ini punya maksud, punya tujuan-tujuan yang hebat sebenarnya, bukan sekedar saudaraku memasyurkan nama dia, saudaraku, bukan karena alasan bahwa kekuatan Tuhan akan show gitu ya, saudara-saudara, bukan itu sebenarnya, saudaraku, karena bangsa Israel sudah terlalu banyak terkontaminasi oleh dewa-dewa Mesir, oleh karena dosa Mesir, oleh karena kejayaan
Yakub pada waktu itu oleh karena juga peralihan penderitaan kerja paksa, banyak hal saudaraku terjadi dan fenomenanya outputnya itu saudaraku mereka mungkin tidak mengetahui Allah yang telah membebaskan mereka, saudaraku, yang telah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudaraku, oleh karena itu dengan jelas saudaraku di sini Alkitab mengatakan supaya mereka saudara-saudaraku punya kepercayaan kembali kepada Tuhan Yahweh itu sendiri, saudara-saudara. Nah, ada 3 hal saudaraku yang di situ Tuhan tunjukkan kepada kita, yaitu supaya seluruh bumi tahu kekuatan Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan Tuhan mau memperlihatkan kepada Mesir kekuatan Tuhan, sekaligus Tuhan menunjukkan kepada bangsa Israel, saudara-saudara ya, kekuatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, saudara-saudaraku. Yang kedua, dikatakan supaya nama masyhur seluruh bumi. Ini Tuhan sendiri yang mengatakan, saudara, 3 hal ini. Supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Tuhan ingin seluruh bumi mengenal Tuhan. Tuhan ingin seluruh penduduk mengasihi Tuhan. Tuhan ingin seluruh orang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pencipta. Karena Tuhanlah milik mereka. Saudara-saudaraku, yang ketiga, tidak ada Allah seperti Tuhan. Tuhan sendiri menyatakan kepada Mesir dan Israel dengan maksud supaya engkau mengetahui tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Walau saya tahu, saudaraku, bahwa ada mata kuliah, saudaraku, kenapa kita harus memberitakan Injil, karena adanya akhir zaman, karena ada hari penghakiman, karena ada hukuman Tuhan, karena ada keselamatan kasih karunia. Itu semua, saudaraku, mata kuliah kenapa kita harus memberitakan Injil. Tetapi, saudaraku, di pagi hari ini, Tuhan sendiri memperlihatkan kepada kita supaya orang tahu, saudaraku, kekuatan Tuhan. Supaya dunia tahu nama Tuhan masyhur, saudaraku. Supaya orang tahu, saudara-saudaraku, bahwa tidak ada yang seperti Tuhan di muka bumi ini. 3 alasan ini, saudaraku, alasan kuat bangsa Israel diselamatkan, saudaraku. Mesir harus melihat 3 ini. Saudaraku, kenapa ini semua dilakukan? Tentu ada alasannya. Saya ingin memberitahukan Bapak Ibu Saudara hal yang ternyata Musa menulis di Mazmur, saudaraku ya. Ini kata-kata Musa, bahaya jika orang tidak mengenal Tuhan, jika orang menyembah Tuhan yang salah, jika orang manusia itu mempercayai Tuhan yang salah. Saudara-saudara, ini akibatnya. Ya, saudara-saudaraku, Musa mengatakan seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi saudaraku, kalau seseorang itu mengidolakan sesuatu, orang itu mempercayai sesuatu, orang itu mentuhankan sesuatu, dia akan menjadi seperti itu. Gitu. Dia akan menjadi seperti itu, kata firman Tuhan begitu, saudara-saudaraku. Jadi penting sekali kepercayaan itu, karena kepercayaan itu adalah yang dia kerjakan. Gitu. Kalau Tuhannya minta korban, maka sang pemercaya akan mengorbankan, baik itu dirinya maupun orang lain. Kalau Tuhannya yang dipercayai minta bayaran, maka sang pemercaya akan memberi bayaran. Saudara-saudara, berapa banyak show-show di Indonesia, di luar negeri, saudaraku, diikuti oleh
orang yang mempercayai baik dari dalam negeri maupun di luar negeri, walaupun saudara-saudaraku harus mengorbankan biaya yang besar, saudara-saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberitakan kasih Tuhan, Tuhan yang benar. Mari kita menceritakan, bukan karena hanya kemasyuran Tuhan di muka bumi, bukan hanya show kekuatan Tuhan, bukan karena saudaraku Tuhan harus dipercayai oleh Tuhan, tetapi karena sebenarnya Tuhan mengasihi mereka. Tetapi karena sebenarnya Tuhan cinta mereka, Bapak Ibu Saudara, tetapi karena Tuhan sayang manusia, supaya manusia tidak menjadi seperti Tuhan yang salah, supaya manusia tidak seperti yang dipercayai mereka yang salah, satu sama yang lain berkelahi, saudaraku, antara agama yang sama berperang, saudara-saudara, antara kepercayaan yang satu dengan kepercayaan yang lain saling membunuh, karena Tuhannya mungkin keliru, saudara-saudara. Karena itulah yang dipercayai oleh mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa buat Indonesia, supaya Indonesia percaya kepada Tuhan yang benar, agar manusia hidup, agar manusia ini selamat, agar manusia ini beribadah kepada Allah yang benar, agar manusia ini, Bapak Ibu Saudaraku, kembali kepada percaya kepada Tuhan yang benar, sehingga mereka tidak mati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa.